wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali dalam pengajian halakah Lentera pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat dan rahmatnya dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan dan kegigihannya serta kesabarannya telah menyebarkan ajaran Islam sehingga sampai ke tempat tinggal kita semuanya, sampai ke keluarga kita. Maka pada pagi hari ini insya Allah penceramah pengajian adalah Pak Ustadz Agus Sofyan dari Kentucky, dan adapun topik yang akan dibawakan adalah tentang 10 hari yang dicintai Allah untuk ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Tentunya kita bisa atau harus beribadah setiap waktu untuk memperoleh pahala dan agar doa-doa kita dikabulkan Allah. Namun tentu ada saat-saat tertentu di mana kita harus melakukan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Allah. Misalnya untuk melancarkan salat fardu, berpuasa Ramadan, melakukan haji dan lain-lain. Nah, dengan mengikuti acara ceramah ini, kita bisa mengetahui lebih lanjut lagi sebetulnya kapan saja atau hari apa saja yang dicintai Allah untuk melakukan ibadah, dan mungkin Mas Agus akan menjelaskan apa landasannya. Baik, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin karena Mas Agus ada acara jam 9, mungkin kira-kira 45 menit untuk tausiah dan nanti 30 menit bisa kita pakai untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi langsung saya persilahkan Mas Agus untuk memulai tausiahnya. Monggo Mas Agus. Oke, jazakallah khair Mas Tri. Saya share dulu ya screen-nya. Iya, boleh. Kelihatan? Kelihatan Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita dan juga kesehatan dan waktu sehingga pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dengan acara pengajian Lentera Pagi, dan juga salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan atau mengajarkan kita Islam yang baik dan benar, dan juga kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini saya sebagai pengganti ya, karena Mas Doni berhalangan untuk memberikan tausiahnya mengenai
mengenai ini ya si buta dari gua hantu. Jadi mengenai Al-Kahfi ya, cerita Ashabul Kahfi. Jadi insya Allah karena kebetulan ya hari ini adalah kita di akhir bulan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah itu adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Islam. Hari ini itu tepatnya menurut kalender Islam adalah tanggal 28 Dzulqa'dah. Besok 29. Nah, habis 29 berapa? Ada yang tahu nggak habis tanggal 29? Bagaimana, Mas? Habis hari ini 28 ya, 28 Iya. Dzulqa'dah. Besok hari Minggu tanggal 29. Iya. Nah, hari Senin tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1, betul. Kirain jawabnya tanggal 30. Jadi menurut kalender Islam, Dzulqa'dah pada tahun ini itu hanya 29 hari. Jadi hari Seninnya kita masuk bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haji. Senin sore apa? Minggu malam. Minggu malam. Okay. Jadi tanggalan Islam itu dimulai maghrib ya. Jadi hari Minggu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita catat ya. Kenapa? Karena ya ini berhubungan dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal baik. Kita semua ketahui ya, kalau malam-malam terbaik itu adalah malam terakhir bulan Ramadan. Karena dari salah satu malam terakhir bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, malam 1000 bulan gitu. Nah, itu malam. Nah, kalau siang ya, kalau hari ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya 10 hari terbaik itu adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ya. Nah, ini semacam encouragement ya buat kita agar kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, terutama pada siang hari di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah tersebut. Ini semacam setelah habis Ramadan ya, kita sedikit agak melemah ibadah-ibadah kita ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 10 hari ini agar kita meningkat lagi ibadah kita gitu ya. Nah, juga pada kesempatan kali ini ya, selain mengenai 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, kita nanti juga akan sedikit berdiskusi mengenai kurban ya, terutama mengenai hukum dan tata cara berkurban. Jadi agar kita tahu ya bagaimana hukumnya dan cara yang terbaik yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ya, mengenai yang 10 hari terbaik tersebut ya, Rasulullah SAW bersabda, ini dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. So an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah. Ya. Jadi tidak ada hari-hari yang terbaik yang dimana amal-amal soleh yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min hadhil ayyam ya, kecuali dari 10 hari ini, yakni al-ashr, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10.
Nah, jadi tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini ya merupakan hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan amal-amal yang baik. Nah, seperti tadi Mas Tri bilang, ya amal-amal baik itu termasuk amal-amal yang wajib dan juga amal-amal yang sunnah ya. Tentunya kita harus melaksanakan amal-amal yang wajib tersebut. Nah, kalau kita lakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, maka amal wajib yang kita lakukan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibandingkan ketika kita melaksanakannya di luar hari tersebut. Demikian juga dengan amal-amal yang sunnah. Ya, amal-amal yang sunnah yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika kita melaksanakannya di luar 10 hari bulan Zulhijjah ini. Nah, ini sekali lagi merupakan semacam penyemangat bagi kita untuk melaksanakan amal-amal baik ya, menambah amal-amal baik di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Nah, ketika para sahabat mendengar kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu langsung bertanya. Karena apa? Mereka tahu bahwa bagi orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka langsung bertanya. Qalu ya, jadi mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Wala jihadu fi sabilillah. Apakah hari-hari ini bahkan lebih baik daripada ketika berperang di jalan Allah ya dibandingkan ya yang 10 hari ini dibandingkan dengan berperang di jalan Allah ya di luar yang 10 hari ini, apakah ternyata hari ini lebih baik?" Apa jawab Rasulullah? Qal walal jihadu fi sabilillah. Iya. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah ini itu lebih baik kalau kita melaksanakan ibadah dibandingkan berperang ya di jihad di jalan Allah di luar 10 hari bulan Zulhijjah ini. Illa ya kecuali kata Rasulullah rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wala falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kecuali ya seorang yang berperang ya dengan jiwanya dan juga dengan hartanya ya, jadi berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya dan dia tidak kembali, artinya dia itu meninggal syahid dalam peperangan tersebut. Nah, itu pengecualian. Jadi yang orang yang meninggal ya pada saat jihad fisabilillah itu lebih baik dibandingkan yang 10 hari ini. Tapi kalau hanya berjihad kemudian kembali ya tetap hidup gitu ya, maka itu ternyata tidak lebih baik dari melakukan ibadah di awal bulan Zulhijjah tersebut. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW memberikan semangat, memberikan pemisalan ya bagaimana baiknya amal-amal yang dilaksanakan di awal bulan Zulhijjah tersebut. Nah, tentunya sekali lagi amal-amal wajib. Maaf Pak, Mas Agus. Ya. Ini Pak Bom mungkin harus di-mute ya. Oh, sudah. Oke. Sudah di-mute. Oke, monggo terus. Ya, makasih. Jadi tentunya tetap amal wajib harus dilaksanakan. Nah, sekarang yang masalahnya apa? Amal-amal sunnah apa yang terbaik yang dilaksanakan pada hari-hari ini? Yang jelas semua amal sunnah itu akan menjadi amal yang terbaik, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Nah, sebagian besar ulama mengatakan ya kalau bisa ya adalah berpuasa. Berpuasa terutama di hari 1 sampai 9. Jadi 9 hari pertama. Karena yang tanggal 10 itu haram berpuasa. Tanggal 10 itu kan Idul Adha ya. Itu dilarang berpuasa. Tapi pada tanggal 1 sampai 9 itu
sangat direkomendasikan ya untuk berpuasa pada 10 awal bulan Zulhijjah tersebut. Nah, kalaupun kita tidak bisa melaksanakan 9 hari tersebut, paling tidak kita berpuasa di 1 hari di tanggal 9. Ya, 1 hari tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Jadi puasa Arafah. Rasulullah SAW bersabda, ya ini hadis diriwayatkan oleh Abi Qatadah, ya an Abi Qatadah, annan Nabi SAW. Jadi dia mendengar Rasulullah SAW berkata, qol, siyamu yaumi Arafah. Nah, ini bukan hanya perkataan, tapi juga semacam perintah. Ya, siyamu yaumi Arafah. Berpuasalah kalian di hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kenapa? Ya, inni ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Ya. Sungguh ya, kalau kalian berpuasa di hari itu, maka saya berantisipasi bahwa ya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, ya yukaffir itu menutup, menghapus as-sanatal lati qablahu, yaitu semua dosa ya 1 tahun yang dilakukan sebelumnya. Jadi qablahu sebelumnya, sebelum hari Arafah tersebut, ya. Wassanatal lati ba'dahu, dan setahun, sanah itu 1 tahun ya, wassanal lati, dan 1 tahun setelahnya. Jadi 1 tahun setelah melaksanakan puasa Arafah. Ya, jadi kesimpulannya ya, reward ya atau pahala berpuasa di hari Arafah ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi 2 tahun dosa kita itu terhapus ya dengan hanya berpuasa di 1 hari di hari Arafah ini. Nah, kalau kita hitung penanggalan pada tahun ini ya, kalau hari Senin itu tanggal 1 ya, berarti tanggal 9 itu adalah hari Selasa berikutnya ya. Jadi Selasa tanggal berapa tuh? Senin ini tanggal berapa? Sekarang 18, 19 ya, 20. Tanggal 27. Jadi tanggal 27 Juni itu tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Dan kalau kita tidak bisa berpuasa 9 hari, maka puasalah di hari yang ke-9 ini, karena pahalanya sangat-sangat besar. Nah, kemudian juga ya perlu diketahui bahwa puasa di hari Arafah ini hanya untuk kita yang tidak melaksanakan haji. Bagi yang melaksanakan haji ya, mereka pada saat itu ada di padang Arafah, mereka itu justru dilarang berpuasa. Jadi mereka tidak boleh berpuasa pada hari tersebut di padang Arafah. Jadi hadisnya ya an Ikramah, jadi Ikramah ini anaknya Abu Jahal ya, Ikramah ya, tapi alhamdulillah masuk Islam ya. Qala ya, dakhaltu ala Abi Hurairah. Jadi dia mengunjungi Abu Hurairah, si Ikramah ini mengunjungi Abu Hurairah fi baitihi, di rumahnya. Fasa'altuhu, kemudian Ikramah bertanya kepada Abu Hurairah an saumi yaumi Arafah, yaitu mengenai puasa di hari Arafah, bi Arafat, bagi orang-orang yang berada di padang Arafah. Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, ya, faqala Abu Hurairah, dia menjawab, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata bi Arafat. Jadi nahi itu ya, itu larangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya berpuasa di hari Arafah bagi orang-orang yang berada di padang Arafat. Jadi orang yang sedang melaksanakan haji, mereka justru dilarang untuk berpuasa di hari Arafah tersebut. Nah, ini adalah bagi kita yang belum mempunyai kesempatan pergi haji atau tidak pergi haji pada tahun ini.
Ini adalah amal yang sangat baik, yaitu kita berpuasa 1 hari ya di hari Arafah tersebut. Nah, itu adalah salah satu ibadah yang kita paling tidak lakukan ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Ya, paling tidak puasa di 1 hari hari Arafah itu pahalanya sangatlah besar, yaitu pengampunan dosa-dosa kita selama 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hari ke-10-nya? Nah, hari 10-nya tentunya kita ketahui merupakan hari Idul Adha. Idul Adha artinya berkurban. Jadi itu hari raya kurban. Nah, ini merupakan hari raya bagi kita ya, bagi kaum muslim ya, untuk bergembira ya, terutama pada hari itu kita diperintahkan untuk tentunya sholat Idul Adha dan juga berkurban. Nah, untuk berkurban ini ya, untuk memotong kurban ya, kita diberi kesempatan 4 hari untuk memotong kurban kita, yaitu pada tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, kemudian tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, keempat hari ini ya kita dilarang berpuasa. Jadi hukumnya haram berpuasa di hari Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya. Nah, 3 hari setelahnya itu juga kita sebut sebagai hari tasyrik ya, hari tasyrik, karena hari itu merupakan hari berkurban juga, memotong kurban dan dilarang untuk berpuasa. Jadi kurban ini ya, ini merupakan ritual dalam Islam ya, dalam agama Islam yang memang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ini dalam surat Al-Hajj surah nomor 22 ayat 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan pada setiap agama, pada setiap umat ya, kami telah jadikan atau perintahkan, mansakan itu adalah ritual, manasik ya, kalau kita dengar manasik artinya ritual gitu ya. Jadi mansakal liyadhkuru smallah. Jadi ritual ya untuk menyebutkan nama Allah, mengingat nama Allah, ala ma razaqahum, atas rezeki ya, atas segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu kepada kita ya, kepada umat beragama tersebut, mim bahimatil an'am, dari binatang peliharaan. Jadi al-an'am itu adalah binatang peliharaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan ya, memberikan tata cara atau ritual untuk berkurban agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan binatang peliharaan mereka, dengan binatang yang mereka kurbankan tersebut ya. Fa ilahukum ilahu wahid ya, dan sungguh ya bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang tunggal. Falahu aslimu ya, kepadanya lah kita berislam atau kita submit ya. Wa basyiril mukhbitin ya, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang humble ya. Nah, kalau kita ketahui ya, ritual kurban ini ya, sebelum zamannya Nabi Ibrahim ya, banyak sekali tribe atau suku-suku atau bangsa-bangsa yang melaksanakan kurban mereka dengan mengorbankan anak-anak mereka. Biasanya yang dipilih itu anak perempuan muda atau anak lelaki yang muda. Itu yang mereka kurbankan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Ibrahim ya untuk mengorbankan anak satu-satunya, untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah dibandingkan mencintai anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah
Subhanahu wa taala tersebut. Dan sebelum dia mengorbankan anaknya yaitu Ismail, dia juga bertanya kepada Ismail. Ketika Ismail ditanya, maka Ismail juga kembali bertanya kepada ayahnya ya, Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim bilang, iya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail bilang, oke, saya bersedia kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan ya sebagai orang yang bersabar. Ini bagaimana cerita awal manasik kurban atau syariat ataupun ritual kurban dalam Islam. Jadi kita mengikuti ritual yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, karena kesetiaan ya, karena obedience Nabi Ibrahim tersebut ya, berani mengorbankan anaknya sendiri demi menunjukkan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti hukumnya ya, menggantinya dengan mengorbankan domba. Nah, setelah itu ya kita ikuti ritual ini bahwa kurban itu berbentuk binatang, yaitu binatang peliharaan. Mulai dari domba. Ya, jadi yang terkecil domba atau kambing. Jadi ayam ya itu nggak termasuk binatang kurban. Jadi mulai dari kambing, domba ke atas, mungkin sapi, juga camel, unta. Nah itu hewan-hewan kurban yang bisa dikurbankan. Jadi kita mengikuti ya ritual dari Nabi Ibrahim ya, sampai sekarang kita ikuti ritual tersebut. Dan kalau kita ketahui ritual haji itu juga adalah mengikuti ritualnya manasiknya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail dan juga keluarganya ya, terutama ibu Ismail yaitu Siti Hajar. Nah, ini cerita dari manasik ataupun ritual haji dan kurban dalam Islam. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukum kurban? Ada dua opini ya, ada dua opini mengenai hukum berkurban ini. Yang pertama, ya ini adalah dari mazhab Hanafi, ya Imam Abu Hanafi itu berpendapat bahwa kurban itu wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Jadi berkurban itu wajib bagi yang mampu ya menurut Imam Hanafi. Sedangkan imam-imam yang lain ya, yang mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu mengatakan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib, tapi sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi kalau kita bisa berkorban, sangat-sangat direkomendasikan untuk berkorban. Tapi tarafnya tidak sampai wajib. Nah, kenapa Imam Abu Hanafi berpendapat bahwa itu adalah wajib ya? Beliau berpendapat dari beberapa ayat Quran dan juga beberapa hadis ya, salah satunya adalah surat yang sering kita baca ya, ini termasuk surat yang terpendek dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Ya, sungguh ya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu danau Kautsar, danau yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya di surga nanti. Fasholli li rabbika wanhar, ya karenanya maka salatlah dan berkurbanlah. Ya, anhar itu artinya berkurban. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk berkurban ya, sebagai rasa syukur. Inna sya'niaka huwal abtar. Sungguh ya, musuh-musuh kamu itulah orang-orang yang terputus. Jadi dari ayat ini jelas ya ada perintah. Ya, pada saat itu adalah perintah kepada Rasulullah SAW untuk sholat dan juga untuk berkurban, nahar, berkurban. Kemudian kalau danau Kautsar sendiri ininya apa, Mas? apanya?
Itu apa? Perlambang apa gitu loh? Bagaimana Rasulullah SAW diberikan kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi di akhirat nanti. Jadi kalau nggak salah kayak saya pernah memberikan ini ya waktu step-step. Maksudnya istimewanya apa Danau Kausar itu? Ya, kalau bagi orang setelah ini kan ya, setelah di judgment ya, setelah ditimbang segala macam ya, nanti kaum muslimin itu, kaum believer itu akan digiring ke Danau Al-Kausar ini. Kemudian apabila ya kita meminum airnya, maka kita tidak akan haus selamanya. Nah, itu salah satu benefit dari Al-Kausar ini bagi kita. Dan ini adalah satu-satunya danau yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Oh, ini di hari akhir ya? Hari akhir, ya. Ya, kalau kita bisa kembali lagi ke cerita saya yang dulu ya, mengenai beberapa step di hari akhir itu, mulai dari dibangkitkan, kemudian dikasih kitab, ya, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, setelah ditimbang baru ke Al-Kautsar, dari Al-Kautsar ini baru nanti Shirathul Mustaqim, dan baru nanti surga atau neraka. Ya, itu Mas Kris. Oke. Ya, jadi Danau Al-Kautsar ini nggak di dunia. Jadi kalau kita cari di dunia nggak ada, tapi mungkin Hotel Kautsar atau apa ada nanti. Atau orang punya nama Kautsar ada juga ya. Tapi ini adalah danau khusus untuk Rasulullah SAW di akhirat nanti. Nah, kemudian juga ya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Nah, ini tegas sekali ya hadisnya ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai keleluasaan untuk berkurban, artinya punya uang ya, dana dan sebagainya untuk berkurban, kemudian ya dia tidak berkurban ya, fala yaqrabanna, maka jangan dia mendekati musallana, tempat sholat kami. Ini dari hadis inilah ya salah satunya Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa berkorban itu wajib bagi yang punya uang. Jadi wajib untuk berkorban setiap tahun ya, bukan satu kali korban itu, setiap tahun. Ini adalah amal ibadah yang dilaksanakan per tahun berkorban. Nah, ini salah satu hadis yang dipakai ya, dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanafi untuk mewajibkan kita berkurban kalau kita punya dana. Nah, yang opini kedua ya, ini mayoritas umat muslim mengambil opini yang kedua ini, yaitu dari Imam Maliki, Syafi'i dan juga Hambali ya, bahwa berkurban itu sifatnya sunnah muakkad ya. Beberapa dalil yang digunakan ya, salah satunya Rasulullah SAW bersabda, salasatun alayya faraidun, ada 3 hal yang bagiku itu wajib ya. Wahunna sunnat wahunna lakum tatawwa'un. Tapi yang 3 ini ya tatawu untuk kalian. Tatawu itu sebagai pengganti dari kata sunnah. Tatawu artinya ibadah yang dilakukan karena kita obedient pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tambahan itu tatawu ya. Apa yang 3 itu ya? Salatul witir, wan nahar, was salatud duha, yaitu salat witir, berkurban dan salat duha. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa salat witir, berkurban dan salat duha itu diwajibkan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang 3 ini sunnah untuk umatnya, untuk kita. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ini Imam Al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an-nahr. Aku diwajibkan untuk berkurban. Ya, aku diperintahkan untuk berkurban. Ya, ini dari
arti dari fasol lili rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi berkurban ini wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa huwa lakum sunnatun, dan untuk kalian itu sunnah saja, ya. Nah, ini berdasarkan kedua hadis ini dan juga dalil yang lain, ya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan. Oke. Udah jelas ya, mudah-mudahan ya. Terserah kita mau ikut yang mana, mau ikut yang wajib atau mau ikut yang sunnah, tapi sebaiknya kalau kita memang punya dana dan biaya, sebaik-baiknya kita berkurban, ya. Nah, kalau kita sudah memang berniat untuk berkurban, ini hal yang perlu kita perhatikan, yaitu, ya, larangan memotong rambut dan menggunting kuku sampai hewan kurban kita disembelih, dimulai dari tanggal 1. Jadi, ya, ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilalan Dzulhijjah." Jika kalian melihat atau mengetahui hilal atau hari awal Dzulhijjah. Nah, kita insya Allah sudah tahu ya, bahwa hari awal Dzulhijjah itu adalah hari Minggu Maghrib, ya, sunset. Besok sunset, ya. Wa arada ahadukum ayyudohi, dan kalian, ya, sebagian atau salah satu dari kalian itu berniat untuk berkurban, ya, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah kalian potong, ya, rambut, dan jangan kalian trim kuku kalian, ya. Nah, ini sebenarnya bukan kewajiban, tapi ini semacam rekomendasi, ya, semacam dari Rasulullah SAW, ya. Kalau kita memang berniat berkurban, ya, maka mulai tanggal 1, ya, Dzulhijjah itu kita jangan potong rambut kita, jangan potong kuku kita sampai hewan kurban kita disembelih. Nah, jadi kalau kita mau potong rambut, potong kuku, lakukan hari ini atau besok hari, paling lambat, ya, sampai sebelum maghrib besok hari. Nah, ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sekali lagi, kalau memang ada di antara rekan-rekan yang memang berniat untuk berkurban, diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkurban, maka jangan potong rambut, ya, mulai besok maghrib sampai hewan kurban kita disembelih. Nah, sunnahnya, ya, satu kurban juga untuk satu keluarga. Ya, biasanya di Indonesia, ya, kadang-kadang ada kesalahpahaman. Sebenarnya bagus, ya, kalau satu orang bisa berkurban, ya, itu baik, ya. Tapi sunnah dari Rasulullah SAW bahwa satu kambing itu bisa untuk seluruh keluarga, tidak harus digilir, ya. Menurut pemahaman di Indonesia biasanya, oke, tahun ini bapaknya yang berkurban, tahun besok istrinya, tahun besok anaknya, sampai anaknya ada 10 misalnya, bergantian tuh, 10 tahun satu-satu. Padahal cukup, ya, satu kambing itu bisa untuk keluarga. Kalau lebih baik lagi, ya. Tapi bagi hukumnya itu cukup, ya, satu kambing bisa untuk seluruh keluarga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, jadi ini berdasarkan riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW berkurban, ya, Rasulullah itu memotong kurbannya sendiri. Ketika beliau memotong, ya, beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, itu, ya, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Nah, ini jadi jelas sekali bahwa beliau berkurban itu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Bahkan di sini juga beliau berkurban untuk umatnya. Jadi ini salah satu hadis yang menyatakan bahwa berkurban untuk kita itu hukumnya sunnah karena sudah diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ini terutama untuk orang-orang yang tidak mampu berkurban. Jadi orang-orang yang tidak mampu berkurban itu sudah diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya setiap Muslim itu berkurban, ya pada dasarnya, karena Rasulullah SAW itu sudah mewakilkannya, ya dengan kurban beliau. Nah, ini salah satu juga hadis yang menunjukkan bahwa berkurban itu adalah juga hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Kemudian jenis hewan kurban apa yang diperbolehkan? Jelas yang kurban itu harus bahimatul an'am, artinya hewan peliharaan, ya, domesticated animal, bukan hewan yang dicari lewat perburuan. Jadi bukan hewan buruan, ya, ini harus an'am, harus hewan yang diternakan, hewan ternak, bukan hewan bukan wild animal gitu ya, bukan dari hutan gitu, tapi hewan peliharaan. Dan sekali lagi ya, paling rendah itu adalah mulai dari kambing ataupun domba, ya. Jadi di bawah itu tidak sebagai hewan kurban. Misalnya ada orang berternak ayam, berternak bebek gitu ya. Itu bukan hewan kurban, itu tidak termasuk hewan kurban. Jadi yang paling umum itu biasanya kambing, ya, sapi. Nah, kalau di Arab Saudi itu juga onta sebagai hewan kurban. Ini juga harus ada syarat-syaratnya, yang nggak boleh terlalu kecil juga hewan kurban itu, nggak boleh bayi, ya, hewannya masih bayi atau baru lahir dikurbankan, ya, tidak boleh. Jadi ada ketentuannya bahwa untuk kambing atau domba itu, untuk kambing ya itu paling tidak umurnya 2 tahun. Untuk domba bisa 1 tahun, ya. Jadi umurnya minimal 1 tahun atau 2 tahun, ya, untuk domba dan kambing. Untuk sapi, ya, itu minimal 3 tahun umurnya. Untuk unta itu minimal umurnya 5 tahun. Jadi tidak terlalu kecil hewan yang dikurbankan tersebut, ya, sudah masuki umur tertentu. Kemudian sifat dan kondisi fisiknya jelas. Di sini Rasulullah SAW melarang kita mengorbankan hewan kurban yang mempunyai cacat. Ya, jadi kalau hewannya cacat, tidak sempurna, itu tidak boleh dikurbankan. Ya, misalnya matanya buta, kakinya pincang, kupingnya terpotong, ya, tanduknya hilang, kemudian ada penyakitnya, sangat-sangat kurus, ekornya terpotong, ya, dan sebagainya. Jadi binatang yang dikorbankan itu adalah yang sebaik-baiknya, yang terbaik, yang terbagus. Tidak boleh ada cacat yang besar gitu, yang terlihat. Nah, bagaimana pemotongannya? Kapan hewan itu dipotong? Nah, ini juga harus jelas, ya, harus jelas. Hewan itu, ya, hewan kurban itu dipotong harus, syaratnya setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau kita motongnya tanggal 10, harus dipotong setelah sholat, jangan sebelum sholat. Nah, tanggal 11, 12, 13 sudah jelas, itu udah pasti setelah Idul Adha, ya. Tapi kalau tanggal 10, maka harus dipotong setelah sholat Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, ini berdasarkan hadis dari Jundab bin Sufyan, ya. Sami'tu Jundab ibnu Sufyan al-Bajali, ya. Qala syahidtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu menyaksikan Rasulullah SAW yauman nahar, pada hari kurban itu, berkata, faqala man dzabaha qabla ayyusalli falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum, ya, qabla, ya, sebelum salat Idul Adha, ya, falyu'id, maka dia harus mengganti, ya, makanaha ukhra, dengan hewan yang lain. Artinya, ya, hewan yang disembelih sebelum salat Idul Adha itu tidak diterima sebagai hewan kurban. Nah, jadi harus diganti. Kalau dia ingin berkurban, maka harus diganti hewan yang lainnya, yang disembelih setelah
sholat Idul Adha. Wa man lam yadzbah falyadzbah. Ya, bagi yang belum berkurban maka berkurbanlah setelah itu, artinya setelah sholat Idul Adha. Nah, ini harus jelas ini, kalau kita motongnya sebelum sholat Idul Adha maka korban tersebut tidak diterima, otomatis gugur, nggak sah ya, bukan hewan kurban. Nah, itu penting. Kemudian juga kita diberikan kesempatan untuk memotong hewan kurban kita. Kalau kita tidak bisa melakukannya tanggal 10, bisa tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Sekali lagi, tanggal 11 sampai 13 disebut sebagai hari tasyrik ya, dan dilarang untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Nah, bagaimana pendistribusiannya ya dagingnya? Nah, ini sangat disarankan ya, ini idealnya kalau kita berkurban ya, kita lakukan sendiri. Kalau kita bisa motong sendiri, kita potong sendiri ya, sehingga nanti distribusinya kita bisa atur sendiri ya. Nah, bagaimana pengaturannya? Pertama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan juga ayat 36. Saya baca yang langsung perintahnya aja ya di sini ya. Di sini yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha." Maka makanlah darinya. Jadi kalau kita berkurban ya, idealnya ya, afdolnya kita juga ikut makan dari hewan yang kita sembelih tersebut, karena ada berkah di sana ya, berkahnya sangat besar. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah ya orang-orang yang miskin. Berikanlah daging tersebut kepada orang-orang yang miskin, atau beri makanlah orang-orang miskin dengan daging tersebut. Jadi di sini jelas ya, fakulu minha, ada perintah ya, kalau memang bisa ya, ideal ya, kalau kita potong sendiri, kita hadir di hewan korban kita tersebut, kita makan dari daging hewan kita korbankan tersebut, karena ada berkah di sana. Kemudian sisanya ya kita berikan kepada fakir. Kemudian juga ya di surah yang sama, surah Al-Hajj ayat 36 ya, saya akan bacakan lagi juga yang perintahnya aja di sini ya. Fakulu minha, makanlah darinya. Jadi sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita kalau bisa makan dari hewan kurban kita, dagingnya tersebut, karena ada berkah di sana. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah kepada orang miskin dan peminta-minta. Ya, jadi ini salah satu dalil ya, bagaimana kita mendistribusikan potongan atau daging hewan korban kita. Kita makan dan kita berikan kepada fakir miskin. Nah, secara umum ini yang juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ya, itu beliau membagi daging kurban itu menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian ya. Sepertiganya untuk beliau dan keluarganya, jadi dimakan ya untuk kita dan keluarga kita karena keberkahan tersebut. Yang sepertiganya diberikan kepada teman-teman dan tetangga ya, sebagai hadiah. Dan ini juga agar ada syiar Islam, dan juga agar tetangga dan teman-teman kita juga mendapatkan keberkahan dari hewan kurban kita. Dan yang sepertiga terakhir itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini kaidah umum dalam mendistribusikan daging kurban. Ya, sepertiga untuk kita dan keluarga, sepertiga untuk teman-teman dan keluarga, tetangga, dan sepertiga untuk orang-orang fakir miskin. Nah, sekali lagi nih, idealnya memang kalau kita bisa memotong sendiri atau paling tidak hadir pada pemotongan hewan korban kita ya, kita idealnya membagi menjadi 3 bagian ini ya. Yang pertama sahibul kurban ya, bagi orang yang berkurban ya. Rasulullah SAW bersabda, jika di antara kalian berkurban maka makanlah sebagian kurbannya. Ini sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi ya, di ayat 28 dan 36 surat Al-Hajj ya. Fakulu minha, makanlah dari hewan korban tersebut. Kemudian sepertiganya kita berikan kepada tetangga sekitar dan juga teman dan kerabat kita. Dan yang sepertiga lagi kita berikan kepada fakir miskin, gitu ya. Nah, maaf Mas Agus, ya. sudah 45 menit. Oke. Mungkin atau mau dilanjut sambil tinggal 1 lagi nih.
sebentar lagi ya. Iya. Ya, monggo. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Kalau kita tidak bisa memotong sendiri, kemudian membayar orang untuk memotongnya, jadi ada tukang jagal istilahnya, maka kita dilarang membayar tukang jagal tersebut dengan hewan kurban kita. Misalnya kita katakan, oke, tolong potong hewan kurban saya, nanti saya kasih kepalanya sama kakinya atau kulitnya. Biasanya seperti itu ya. Itu tidak boleh, ya, dilarang. Jadi kalau kita ingin membayar, harus kita membayar dengan uang di luar dari hewan kurban tersebut. Kalau nanti kita mau bagi lagi, ya setelah dipotong kita bagi, misalnya tukang jagal itu kita bagi dagingnya dan sebagainya, itu boleh-boleh saja, tapi bukan sebagai alat pembayaran. Nah ini haram hukumnya, ya jatuhnya haram, tidak boleh membayar dengan bagian dari hewan kurban tersebut. Itu mungkin Mas Tri ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah ya dari pengajian kita hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan ke Mas Tri. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Agus atas tausiahnya pagi ini. Dan saya kira menurut saya sendiri ini menjadi lebih gamblang buat saya pribadi dan keluarga. Seperti misalkan tadi Mas Agus tentang puasa sudah menjelaskan juga, di bulan kita bisa hanya berpuasa di saat hari Arafah, yang itu bisa menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Kemudian tadi juga apa yang kita lakukan di 10 hari dalam bulan haji ini lebih bagus daripada apa yang kita lakukan pada saat jihad gitu, untuk melakukan jihad. Kemudian Mas Agus juga menjelaskan panjang lebar dan jelas, sangat jelas tentang kurban. Seperti misalkan dulu saya juga kurang paham, maksudnya untuk satu kambing itu untuk satu orang atau satu keluarga. Saya dari dulu kalau korban kalau nggak 1, 2, tapi nggak pernah misalkan 6 kambing itu seluruh family gitu, belum pernah. Dan sudah sekarang lebih jelas lagi dari penjelasan Mas Agus bahwa kita bisa berkorban untuk satu keluarga, gitu. Nggak perlu digilir. Terima kasih penjelasannya Mas Agus tentang ini. Oke, sama-sama. Kemudian itu misalkan kalau saya sekalian itu mungkin saya sekalian membuka pertanyaan saja, nanti dilanjutkan dengan bapak-bapak yang lain. Misalkan tadi kalau kita memotong korban, kita lebih baik kita makan dagingnya. Tapi kalau misalkan kita kirim kurban ke Indonesia atau lewat online lainnya gitu, bagaimana baiknya? Yeah. Atau kita kirim ke keluarga atau kirim ke lembaga Islam lainnya? Oke. Jadi yang paling afdol ya, yang seperti ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah kita berkurban sendiri, artinya kita menyaksikan kurban kita. Yang lebih afdol lagi kalau kita bisa motong, kalau berani motong kita potong sendiri ya. Nah, itu yang paling afdol. Nah, karena dari sana kita bisa distribusikan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW tersebut ya. Kalau tidak bisa ya mungkin biasanya kita berikan ke lembaga-lembaga tertentu misalnya. Maka kalau itu yang paling jelas, yang paling diperintahkan adalah memberikan kepada orang fakir miskin. Jadi kita itu sebagai tambahan aja, kalau kita mau makan dagingnya silahkan, kita mau berikan sebagai hadiah kepada tetangga dan teman silahkan. Kalaupun tidak, maka cukup semuanya diberikan kepada fakir miskin, itu pun boleh. Gitu ya. Yang terutama adalah untuk yang fakir miskin tersebut. Jadi kalau kita misalnya berkorban melalui lembaga tertentu, kita kirim ke desa misalnya, maka nanti mereka yang ngatur gitu ya. Jadi kita tidak perlu minta tolong dikirim dagingnya ke Jakarta misalnya, atau dari Jordan tolong dikirimin ke Indonesia, tidak perlu
Tidak perlu ya. Oke, jadi yang penting niat kita untuk berkorban untuk kita dan keluarga kita. Iya, iya. Jadi semuanya kita pasrahkan kepada Penyelenggara. mereka, gitu. Benar. Penyelenggara. Benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Ada pertanyaan dari bapak yang lain? Iya, saya mau nanya nih. Tadi Mas Agus menyatakan kalau kita itu sunnah karena Rasulullah sudah mewakilkan untuk memotong untuk atas nama umatnya. Hmm. Nah, logikanya Rasulullah kan berkorban pada saat beliau masih hidup. Iya. Sehingga hanya menurut logika saya hanya di tahun-tahun itulah beliau mewakilkan untuk umatnya, sehingga kalau udah sampai ke sini apakah ia masih masih berlaku itu yang mewakili umatnya itu satu ya. Kedua, ini saya jadi ini kan kalau kurban itu setelah kita sholat Id kan, sedangkan kita selalu kebiasaannya setiap tahun itu kita kirim ke Indonesia. Jadi pemotongan hewannya kan di luar kontrol kita, jadi bisa bisa kejadian mereka di Indonesia lebih dulu kan mereka dari kita 12 jam lebih dulu atau 11 jam lebih dulu, sehingga kita belum sholat udah dipotong sama mereka. Nah ini terus bagaimana ya? Tolong. Oke. Yang pertama ya mengenai untuk umat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mempunyai kekhususan sendiri, Pak Is. Jadi hukum tersebut memang berlaku untuk selamanya. Jadi selama umat Rasulullah SAW tidak bisa melakukan berkorban, ini terutama bagi yang tidak mampu untuk berkorban, itu sudah diwakilkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Ya, bagi kita yang mampu maka sebaiknya kita berkorban, gitu ya. Jadi ini kekhususan bagi Rasulullah SAW bahwa waktunya itu tidak hanya untuk tahun tersebut, tapi berlaku untuk selamanya sampai akhir zaman. Nah, yang kedua yang mengenai setelah sholat Idul Adha, kita tidak terlalu memikirkan itu. Misalnya kita belum sholat di sini di Indonesia sholat, yang jelas kalau hewan korban itu kita kirim ke Indonesia misalnya, itu yang jelas dipotong setelah mereka sholat Idul Adha, bukan kita. Jangan sampai nunggu kita. Kalau nunggu kita nanti kita telepon, jangan dipotong dulu, saya belum sholat. Ya cukup memang setelah sholat Idul Adha di sana, di lokal tempat hewan kurban itu berada. Jadi aman. Ya, itu Pak Is. Oke, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lain? Saya nanya. Ya silakan. Ini teknis. Ada Mas Pertanyaan Kris. filosofis. Asik biasanya dari Mas Kris. Pernah makan kepala kambing nggak, Mas? Pernah. Pernah ya? Kenapa yang udah matang, Mas Kris? Saya nggak pernah. Nggak putus juga. Memang itu, jadi kayak tradisi di Indonesia itu, kepalanya dikasih sama ke yang potong gitu. Atau mungkin bukan juga bagian lain yang jarang dimakan. Kulit gitu. Soalnya setahu saya kalau setiap terima daging itu bukan daging kepala, daging yang lain, daging sate. Ada kucing. Ya gimana ya, kayak jadi tradisi kan, Mas? Iya. Jadi itu tradisi yang harus dirubah, Mas Kris. Jadi memang tidak boleh. Kalau memang diberikan sebagai hadiah nggak masalah, ya.
Tapi kalau diberikan sebagai alat pembayaran pembayaran. pemotong itu hukumnya haram. Itu udah jelas. Apa ada pembayaran Mas untuk pemotongan kambing? Oh iya, di Indonesia biasanya kan tukang potong harus dibayar. Mereka nggak. Oh, saya malah kurang tahu. Oh, oke. Iya. Biasa Saya mereka kira dibayar. penyelenggara. Nah, kadang-kadang dibayar Ya. dengan kepala kambing, kaki kambing, sama kulit kambing. Jadi kita kalau berkorban satu kambing plus biaya dong harusnya. Biaya Oh iya, pembayaran. kalau kita membayar orang untuk memotong, kita harus bayar karena hewan yang kita korbankan itu udah bukan milik kita gitu loh sebenarnya. Udah korban kita. Oh, selama ini kita cuma kirim aja atau minta tolong adik ini suruh korban satu kambing. Tapi kita nggak bicara penyelenggaraannya nanti bagaimana gitu. Atau mungkin pembiayaan dari misalkan dari pihak masjid atas itu mereka masing-masing atau dari masyarakat yang bisa memotong jadi mereka nggak perlu bayaran. Iya, biasanya ada juga seperti itu Mas Tri. Jadi penyelenggaranya sudah menyediakan biaya tersebut. Iya, karena satu orang bisa nyembelih puluhan kambing, Mas. Iya. Berarti mungkin Dibayar oleh perlu panitia. dipikirkan ya Iya. nanti. Ya. Ditambah berapa Iya. persennya gitu ya. Ada lagi Mas Kris? Iya, itu aja, belum ada lagi. Jadi tentang kepala kambing tadi. Kepala kambing. Enak Mas Kris, di sop. Cuma ini ya, kalau saya ingat lagi, kalau ngelihat itu kan suka ini pas mau saya ingat mau korban saat di Indonesia itu, terus dikasih lihat nih, aduh kambingnya kan, aduh cute banget gitu kan, senang tapi jadi sedih, aduh kambingnya bagus banget terus satu senang gitu, aduh gimana ya? Itu sebabnya dalam Islam kalau bisa jangan ngasih kambing itu jangan dikasih nama Mas Kris. Karena kalau udah kasih nama nggak enak motongnya. Misalnya kasih nama siapa kambingnya misalnya Joni lah apa. Ayo kita motong Joni hari ini kan. Kalau di sini kan biasa tuh kasih nama ya. Ini kan binatang-binatang peliharaan. Aduh, suka sedih kalau ngebayangin kambing-kambing itu so cute, udah jadi kayak anak gitu kan. Pak Gustim, ada pertanyaan Pak Gustim. Pak Prabowo, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tanya soal Mas Tri, Mas Iskandar tadi pertanyaannya. Oke. Jadi sudah terjawab ya Pak Bowo? Udah. Alhamdulillah. Itu nyatanya udah dijelaskan sama Mas Agus mengenai yang Mas Tri sama Mas Iskandar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya bagus sekali tadi, maksudnya Mas Agus Sofyan langsung menjelaskan semuanya. Yang ada di benak kita mau ditanyakan sudah 3% juga. Betul, Mas. Saya juga suka korbannya aja nggak pernah mikir ongkos motongnya. Iya, betul. Dan insya Allah nanti pas di Indonesia, pas hari Idul Adha kita di Solo, habis sholat Id bisa langsung mencoba daging kurbannya. Iya. Ini masalahnya kadang-kadang nih, ya ini di Indonesia terjadi ya, kalau pas saat musim ikan gitu ya, musim orang pada beli ikan, mahal-mahal beli ikan gitu kan ya. Kemudian musim pohon itu tuh, yang janda bolong atau apa ya. Mahal-mahal orang pada beli gitu ya. Musim burung pada beli, musim sepeda pada beli sepeda. Giliran musim kurban, apa yang terjadi? Mereka beli tusukan daging aja. Benar, nyambung Mas, nyambung. Iya, nyambung ya. Bagi 3 bagian itu. Jadi kalau saya korban kan, kan bisa dapat 1/3. Iya. Nah boleh nggak 1/3 itu diklaim oleh keluarga saya? Maksudnya? Saya nyumbang di Solo. Oke. Terus
boleh nggak yang sepertiga itu diklaim oleh keluarga saya di Solo? Boleh, minta. Kalau emang hadir di sana boleh minta. Oh, boleh ya. Ya boleh, silakan. Tapi biasanya itu kita nggak dapat sepertiganya, cuman kita dapat bagian tertentu. Gitu. Ya. Iya, Mas Kris juga begitu ya. Sepertiga Saya itu nggak ini ya, maksimal. Oh, iya. Jadi kurang dari itu nggak masalah. Yang jelas yang paling banyak bagiannya sebenarnya fakir miskin nantinya. Iya. Ya. Itu berdasarkan berat atau apa sepertiga? Kalau kita masalah keadilan biasanya kalau di Indonesia itu dipotong, misalnya ada hatinya dibagi berapa itu, dibagi berapa tumpukan. Nah, nanti tumpukannya itu sepertiga itu. Iya. Misalkan terjadi ada 30 paket, kita Iya, 10 paket. benar. Jadi kalau di Indonesia setahu saya ketika habis mereka motong, mereka gelar semua itu di karpet gitu ya. Di karpet apa namanya? Pokoknya plastik lah gitu ya. Kemudian dipotong kecil-kecil, ada berapa 30 kan nantinya, dipotong 30, hati dipotong 30, ginjal dipotong 30 dan sebagainya. Nanti semuanya kesanain tuh, dibagi. 30. Misalnya 3 Reduce 30? Enggak, misalnya di Indonesia kan misalnya ada orang motong satu tempat gitu ya, ada 5 kambing atau berapa kambing, nanti mau dibagi ke 30 orang misalnya gitu kan. Nah itu hatinya itu ya jadi dari 10 kambing yang ada itu 10 hati kan, semuanya nanti dibagi kecil-kecil menjadi 30 bagian supaya adil seperti itu emang bagusnya seperti itu. Supaya bisa dibagi 3, Mas. Nah setelah itu, silakan sepertiganya diambil. Misalnya kalau dari 30 paket, sepertiganya berapa? 10 biji ya? Iya. Ya, 10 biji untuk keluarga misalnya. 10 biji. Jadi kita harus ini juga, harus lihat juga yang biasanya Indonesia kan sistem kupon ya. Ya. Kupon yang ditebar itu berapa orang gitu loh. Misalnya katakan 100 kupon itu untuk fakir miskin. Maka itu harus dihitung kira-kira kita dapat berapa. Misalnya kita jangan dibikin 100 tumpukan. Kalau 100 kupon berarti dilebihin gitu loh. Oh ya, ini teknis lagi nih. Teknis itu Mas Kris. Sekarang tanya lagi nih. Jadi almarhum ibu itu ya, dia bisa korban, pernah bisa korban. Tetapi juga oleh masyarakat setempat dia dinilai sebagai orang yang dapat bagian korban. Iya. Jadi gimana itu? Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan di situ pokoknya yang bisa menerima korban itu adalah ahlil korban, ya orang yang berkorban. Kemudian tetangga dan sahabat, ya teman-teman, dan fakir miskin. Silakan kalau mau dimasukin sebagai dalam kupon itu biar nanti kebagian juga. Itu teknis saja Mas Kris. Oke. Ya, cuman kan harus kuponnya itu mungkin harus dibagi 3 juga, ada kupon keluarga, kupon tetangga keluarga. Kalau enggak nanti waduh, Pak Isni iya, kita kebagian jatah fakir miskin nanti. Ribet juga nih. Yang jelas gini aja Pak Is. Banyakin kuponnya untuk fakir miskin. Dah, insya Allah selamat dah. Iya. Jangan fakir miskinnya cuma 3 orang kupon. Sisanya keluarga, itu jangan seperti itu. Banyakin fakir miskinnya kuponnya. Insya Allah selamat. Ya, pertanyaan terakhir mungkin Pak Gustim ada pertanyaan. Kalau enggak mungkin kita tunggu sebentar. Atau dari ada pertanyaan, Pak? Ya, monggo silakan Pak Gustim. Bukan, saya nggak punya pertanyaan. Oh, pertanyaannya tidak ada pertanyaan. Atau menambahkan, Pak Gustim mau menambahkan. Kalau di Madura pelaksanaannya bagaimana, Pak Gustim? Pakai kupon juga. Oh, sama juga ya. Ini lagi di mana, Pak? Pak Bawa lagi di mana sekarang?
lagi di Bekasi. Oh iya, wah jalan-jalan juga. Sampai kapan Pak Gustim? Sampai awal Agustus. Wah sebetulnya kita overlap juga ya, tapi mungkin nggak Oh bisa iya, bisa ketemu. ketemuan itu Mas. Reuni. Susah. Susah waktunya kalau Jangan sudah. banyak-banyak makan kambing Pak. Mas Agus, Ya, saya jadi ingat mengenai kurban itu waktu Bapak ke Indonesia itu kan ada dua macam ya. Ada yang memang kurban biasa, ada yang paket. Nah oke. yang paket itu yang termasuk ongkos motongnya kalau nggak salah. Ada ya. Oh. Oke. Iya, jadi kita jadi ingat ya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah memang ada penyelenggara sudah memikirkan itu gitu loh. Oh iya. Jadi paket haji, paket kurban gitu ya. Iya. Pak Paket Prabowo, ya. kurban termasuk ongkos potong gitu. Oh ya. Iya bagus. Oh ya bagus, berarti sudah terjawab lagi nih. Iya. Yang ada di benak kita. Ya dari tadi kan mikir kayaknya nggak begitu. Gitu. Ya mungkin kita banyak belajar hari ini dari pagi ini dari Mas Agus dan dari bapak-bapak yang lain semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lain, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kebaikan di dunia yang fana ini dan kebaikan di akhirat kelak. Amin. Dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Mungkin Mas Agus mau memimpin doa bersama dalam bahasa yang lebih afdol. Ya itu sekalian tuh Mas Tri itu mau ke Indonesia nih sekarang ini. Iya. Langsung ke Chicago. Jadi didoakan juga fi amanillah. Amin ya. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, marilah teman-teman sekalian kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memantapkan iman dan Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan keselamatan dalam perjalanan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi firlana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbi firlana wa liwalidina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salawatina wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama.
Insya Allah ketemu lagi Sabtu besok ya. Insya Allah Assalamualaikum. ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat jalan Mas Tri, fi amanillah. Ya, amin. Terima kasih Mas Agus dan Bapak semuanya.